Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik semua? Semoga kalian semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Ustazah doakan dari sini, dari sekolah, sementara kalian berada di rumah, walaupun kondisi sekarang membuat kita tidak saling bertatap muka, akan tetapi semangat harus tetap dijaga, ya. Semangat beribadah yang paling utama. Kemudian semangat belajar. Kenapa harus semangat? Karena kalian adalah kelas ujian, ya. Sebentar lagi akan meninggalkan sekolah ini, sebentar lagi masuk ke sekolah SMP, gitu. Jadi harus semangat, ya. Jangan lupa untuk selalu semangat. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, kita harus berdoa terlebih dahulu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni rahman. Baiklah, sebelum ustazah menjelaskan pelajaran ini, pelajaran PAI, ustazah ingin berkenalan terlebih dahulu kepada kalian. Perkenalkan, nama ustazah Astia. Ustazah menggantikan Ustadz Zainal selaku guru bidang studi PAI karena beliau dipindah tugaskan. Jadi untuk kedepannya yang akan mengajar pelajaran PAI adalah ustazah. Kalian semua bisa memanggil ustazah dengan sebutan Ustazah Cia, ya. Mungkin perkenalannya cukup sekian saja. Kita langsung masuk ke materi pembelajaran. Baik, pada hari ini kita akan membahas tentang indahnya saling membantu dan hidup rukun, ya. Adapun dalil yang menunjukkan tentang ini yakni surah Al-Maidah ayat 2. Ya, ini merupakan potongan ayat 2, ya. Surah Al-Maidah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Artinya apa? Tolong menolonglah dalam kebaikan dan bertakwa, dan janganlah kalian saling tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan, ya. Di sini, ya, Allah memerintahkan kita untuk saling tolong menolong dalam berbuat kebaikan. Ketika kita banyak melakukan perbuatan baik, maka kita seperti sedang menabung pahala. Contohnya seperti apa? Misalnya ustazah menabung uang 1.000 setiap harinya. Kemudian satu tahun kemudian ustazah mengambil tabungan ustazah. Kira-kira 1 tahun berapa yang ustazah sudah kumpulkan? 365.000. Sama seperti pahala, ya. Akan tetapi pahala tidak terlihat. Beda dengan uang ustazah tadi. Kalau pahala, satu kali kita berbuat pahala akan banyak yang Allah berikan kepada kita. Ya, jadi sering-seringlah berbuat kebaikan. Nah, contohnya nih, tolong menolong dalam kebaikan. Yang pertama, karena kalian di rumah, berarti untuk perempuan membantu ibu di rumah. Apa saja sih yang bisa kita bantu ketika berada di rumah? Contohnya nih, membantu ibu memasak, membantu ibu mencuci, baik itu mencuci baju maupun mencuci piring. Nah, kalau untuk laki-laki nih, apa saja sih yang bisa dibantu? Contoh, mengangkat galon, atau membantu membersihkan, mencuci mobil atau mencuci motor, ya. Banyak hal-hal yang bisa kalian lakukan di rumah. Oke. Kemudian, dan janganlah kalian saling tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Maksudnya apa? Nah, contohnya nih, ketika adik-adik sekalian melihat salah satu temannya bolos nih, maka apa yang harus kita lakukan? Kita harus cegah teman kita jangan sampai bolos. Kenapa? Kalau misalnya dia bolos, maka dia akan ketinggalan pelajaran. Yang rugi siapa? Ya, maka kita harus mencegah teman kita untuk tidak bolos. Nah, kemudian apalagi sih contoh lainnya? Contoh lainnya nih, misalnya ada salah satu lagi teman kita nih yang mengajak untuk ayo kita main game yuk. Nah, contohnya di rumah dia main game. Akhirnya apa? Lupa beribadah, lupa belajar, lupa makan, semuanya dilupa. Nah, itu yang tidak boleh dilakukan.
Maka ketika ada teman yang mengajak seperti itu, kalian harus menolak, malah mengajaknya kepada kebaikan. Ya, paham ya sampai di sini? Nah, kemudian kita lanjut ke surah Al-Maidah, ya. Surah Al-Maidah ayat ketiga. Dalilnya, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Artinya apa? Pada hari itu telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan aku telah cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Ya, jadi adik-adik semuanya, agama kita apa? Agama Islam. Ya, di dunia ini ada 3 agama. Yang pertama ada agama Yahudi, kemudian Kristen, dan Islam. Ya. Akan tetapi agama kita adalah agama Islam. Nah, di sini kemudian Allah berfirman dalam Al-Quran, aku telah cukupkan nikmatku. Nikmat ini apa aja sih? Nikmat itu bukan hanya sekedar uang yang banyak, ya, tetapi nikmat kesehatan. Hingga hari ini kita masih dalam keadaan sehat. Kita bukan termasuk orang yang terkena COVID-19. Itu semua yang harus disyukuri. Nikmat masih dalam keadaan sehat, karena ketika kita sakit, bahkan melihat makanan yang enak pun itu akan terasa tidak selera kita lihatnya. Misalnya nih, kita lagi sakit, akan tetapi di depan kita ada pizza contohnya, atau ada burger contohnya, atau ada ambal contohnya, pasti kita akan merasa, ih, nggak selera makan nih. Nah, kayak gitu. Makanya yang harus kita syukuri adalah ketika kita sakit, ketika kita sehat, maka itu adalah hal yang paling harus disyukuri. Ya, paham? Kemudian, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Ketika kita beragama Islam, maka apa yang harus kita lakukan sih? Nah, Islam ini adalah ajaran yang dibawa oleh Rasulullah, kemudian diajarkan kepada umatnya. Kalau kita beragama Islam, berarti ada hal-hal yang harus kita patuhi, ada hal-hal yang harus kita jauhi. Nah, hal-hal yang harus kita lakukan atau perintah dari Allah, kira-kira apa? Pertama, sholat 5 waktu. Karena itu sholat 5 waktu ini adalah kewajiban. Kemudian apa lagi? Berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian apa lagi? Perempuan wajib berjilbab. Jadi bukan hanya di sekolah saja berjilbab, tetapi di rumah juga harus berjilbab. Misalnya mau keluar ke pasar, atau mau keluar belanja beli permen, atau mau kemana saja, untuk perempuan wajib berjilbab seperti itu. Apalagi yang sudah balik. Kemudian apalagi larangan-larangan dalam Islam? Nah, contohnya apa? Larangan-larangan yang harus adik-adik jauhi. Contohnya mencuri. Nah, kalau kita mencuri, misalnya nih, satu kali kita kedapatan mencuri, biasanya kita akan merasa, biasanya kita akan dijauhi sama teman. Maka itu hal-hal yang harus dijauhi, ya. Oke, mungkin ini saja untuk penjelasan surah Al-Maidah. Lanjut ke surah Al-Hujurat. Di sini Ustazah akan membacakan ayat 12 surah Al-Hujurat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaktab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtum wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Di dalam Quran surah Al-Hujurat ini, ya, mengandung makna bahwa jangan sampai ya mulut kita itu, ya, mulutnya adik-adik sekalian, digunakan untuk menghina orang lain, digunakan untuk menggosip teman-temannya. Itu tidak boleh, ya. Bagi orang yang suka menggunjing, itu diibaratkan mereka seperti memakan bangkai saudaranya sendiri. Nah, bangkai saudaranya yang telah meninggal. Kira-kira nih adik-adik sekalian, pasti merasa jijik kan ketika kita harus
memakan bangkai orang yang sudah meninggal. Nah, pasti akan merasa jijik, nggak mungkin enggak. Jadi itulah mengapa kita dilarang untuk menghina, ya, menggosip teman kita sendiri. Jadi Ustazah harap untuk teman-teman tidak melakukan hal tersebut. Ustazah yakin adik-adik semua adalah adik-adik yang soleh dan soleha, ya. Kemudian lanjut ke Quran surah Al-Hujurat ayat ke-13. Ya, manusia, ya, isi kandungan ayat tersebut adalah manusia itu diciptakan untuk saling mengenal satu sama lain, ya. Contohnya seperti ini. Adik-adik semua di kelas pasti akan merasa aneh kalau misalnya nih si A dan si B duduk sama-sama akan tetapi tidak saling mengenal, pasti akan merasa aneh. Makanya mengapa kita mengapa kita harus saling mengenal satu sama lain? Kita hidup bermasyarakat, kita hidup bertetangga, pasti harus saling mengenal, ya. Kita hidup berbangsa, kita hidup bernegara. Mungkin cukup sekian dulu dari materi kita hari ini, ya. Tetap semangat semuanya. Untuk tugasnya nanti Ustazah akan bagikan lewat grup untuk tugasnya, ya. Dan pesan Ustazah untuk adik-adik semuanya, tetap jaga kesehatan, ya. Dan ingat tetap semangat. Sebentar lagi akan ujian. Semangat beribadah terutama, ya. Meminta tolong kepada Allah, ya Allah, mudahkan kami untuk belajar, mudahkan kami untuk bisa lulus, mudahkan kami untuk bisa bertatap muka kembali di sekolah. Karena Ustazah yakin baik adik-adik semua maupun Ustazah rindu bertatap muka di sekolah, ya. Dan jangan lupa untuk tetap jaga selalu kesehatan, karena kalau kita sehat maka apapun yang kita lakukan akan merasa lebih baik, akan merasa enak untuk dilakukan, ya. Baik, mungkin cukup sekian dari Ustazah. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Syukur kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.